Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat selalu buat kita semua. Anak-anakku sekalian, Ibu ingatkan kepada kalian semua untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan. Wajib pakai masker, stay at home, dan jaga jarak. Sebelum Ibu menyampaikan materi masa pengenalan lingkungan sekolah pada hari ini, terlebih dahulu Ibu perkenalkan, nama Ibu Siti Norjana. Anak-anakku sekalian, kelas 7, 8, dan kelas 9, materi yang akan Ibu sampaikan pada masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2020-2021 adalah pedoman tata tertib SMP Negeri 1 Sengatak Selatan. Tolong kalian siapkan peralatan tulis kalian seperti buku tulis dan ballpoint. Tata tertib sama dengan aturan atau norma. Hal ini sangat penting sekali, karena dimanapun kita berada, kita pasti terikat dengan aturan-aturan yang ada. Contoh, misalnya di rumah, tentu orang tua kalian mempunyai aturan atau tata tertib untuk di rumah. Misalnya kalian tidak boleh keluar malam sampai jam 9 atau jam 10. Nah, demikian juga dengan di sekolah. Selama kalian menjadi siswa di SMP Negeri 1 Sengatak Selatan ini, kalian terikat dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Anak-anakku sekalian, tata tertib sekolah adalah aturan-aturan yang harus atau wajib ditaati warga sekolah agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik. Tujuan tata tertib sekolah, terutama di SMP Negeri 1 Sengatak Selatan ini, adalah agar warga sekolah mengetahui tugas, hak dan kewajibannya untuk menciptakan suasana yang aman dan tentram bagi seluruh warga sekolah. Adapun manfaat tata tertib sekolah adalah 1. Melatih kedisiplinan. Yang kedua yaitu melatih tanggung jawab. Ketiga, melatih kejujuran. Keempat, melatih kemandirian. Dan yang kelima, mengefektifkan keterampilan dan kegiatan siswa. Nah, coba kalian perhatikan contoh tata tertib, misalnya seragam sekolah di SMP Negeri 1 Sengatak Selatan. Pada hari Senin dan hari Selasa, siswa dan siswi wajib memakai baju seragam putih biru. Bagi siswi perempuan memakai jilbab putih segi 4 dan tidak boleh memakai jilbab yang langsungan. Hari Rabu memakai seragam identitas sekolah, dan bagi perempuan atau siswinya memakai jilbab putih segi 4. Hari Kamis memakai seragam batik sekolah. Kemudian hari Jumat memakai baju olahraga atau baju korsa. Hari Sabtu memakai seragam pramuka lengkap. Nah, itu adalah aturan pemakaian seragam. Demikian juga Ibu ingatkan pada saat kalian sekolah. Jam 7 tepat kalian sudah melaksanakan apel pagi di sekolah. Dan jam 7.15 kalian sudah mengikuti pelajaran di dalam kelas masing-masing. Anak-anakku sekalian, kalian perlu ketahui bahwa di SMP Negeri 1 Sengatak Selatan ini ada 4 kategori pelanggaran, yaitu yang pertama kategori pelanggaran ringan, yang kedua kategori pelanggaran sedang, yang ketiga kategori pelanggaran berat, dan yang keempat adalah kategori pelanggaran sangat berat. Tolong kalian simak dan perhatikan benar-benar apa saja pelanggaran-pelanggaran ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Tentu akan ada sanksinya. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kalian perhatikan kategori pelanggaran ringan. Adapun uraiannya adalah: yang pertama, datang terlambat masuk sekolah. Kedua, keluar kelas tanpa izin saat jam pelajaran yang sedang berlangsung. Kemudian, membuang sampah tidak pada tempatnya. Yang keempat, tidak melaksanakan tugasnya, baik piket kelas maupun piket lingkungan. Kemudian berseragam tidak lengkap, bersepatu tidak berwarna hitam polos. Kemudian bermain di dalam kelas, tempat parkir dan musola, makan dan minum di dalam kelas waktu pelajaran,
kemudian membeli makanan dan minuman saat pelajaran berlangsung, kemudian bersolek, memakai perhiasan, baik itu gelang, kalung, cincin, kemudian memakai gelang kalung, anting-anting atau bertilik bagi siswa yang putra, kemudian membawa kaos dalam berwarna selain putih dan bergambar atau mencoret baju seragam, topi dan dasi, kemudian tidak memperhatikan panggilan guru, rambut gondrong, tidak rapi maksimal 3 cm bagi putra, kemudian rambut dan alis mata berpola dan bergaris, kemudian berada di kantin pada saat pelajaran berlangsung, dan membawa perlengkapan yang tidak ada kaitannya dengan mata pelajaran tanpa izin dari guru maupun manajemen sekolah. Nah, ini adalah termasuk pelanggaran dari kategori ringan. Adapun sanksi untuk pelanggaran ringan, yang pertama apabila melakukan pelanggaran 1 kali, diikut sertakan dalam kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian apabila melakukan pelanggaran 2 kali, melaksanakan poin 1 dan tidak diizinkan mengikuti pelajaran sampai pergantian jam pelajaran dan dilibatkan kebersihan lingkungan. Kemudian apabila melakukan pelanggaran 3 kali, membuat surat pernyataan yang diketahui wali kelas, dan apabila melakukan pelanggaran 4 kali, pemanggilan orang tua atau wali dan membuat surat pernyataan yang diketahui orang tua, wali kelas dan kepala sekolah. Kemudian apabila melakukan pelanggaran sampai 5 kali, diserahkan kepada orang tua selama 1 hari, dapat masuk kembali bersama orang tua. Kemudian melakukan pelanggaran 6 kali, diserahkan kepada orang tua dan diskorsing selama 3 hari, dapat kembali bersama orang tua. Kemudian apabila melakukan pelanggaran 7 kali, diserahkan kepada orang tua selama 1 minggu, dapat masuk kembali bersama orang tua atau diskorsing. Kemudian apabila melakukan pelanggaran sampai 8 kali, dapat mengajukan permohonan pindah sekolah. Selanjutnya adalah kategori pelanggaran sedang. Yang pertama uraiannya adalah apabila menggunakan seragam, sepatu, atribut di luar ketentuan sekolah, kemudian membuat izin atau keterangan palsu, kemudian membolos atau keluar dan meninggalkan sekolah tanpa izin dari guru, mengancam dan mengintimidasi siswa di sekolah maupun di luar sekolah, kemudian mengajak orang lain ke sekolah pada hari efektif belajar, melindungi teman yang salah dan tidak mau menjadi saksi, kemudian melompat pagar atau jendela kelas, tidak mengikuti kegiatan kerohanian atau keagamaan, kemudian mengganggu, mengacaukan kelas sendiri maupun kelas orang lain, kemudian bersikap tidak sopan, menentang guru atau melawan guru atau karyawan sekolah, kemudian mencoret-coret tembok, pintu, dan meja kursi atau fasilitas sekolah lainnya, kemudian menggunakan perwarna rambut, menyontek saat ujian, ulangan, dan tugas PR maupun tugas harian, maka ini adalah termasuk kategori sedang. Adapun sanksinya adalah, perhatikan. Nah, anak-anakku sekalian, ini adalah sanksi bagi yang melakukan pelanggaran sedang, yaitu yang pertama apabila melakukan pelanggaran 1 kali diberi peringatan, melakukan pelanggaran 2 kali maka akan membuat surat pernyataan, dan apabila melakukan pelanggaran 2 kali melaksanakan poin 1 dan membuat surat pernyataan yang diketahui orang tua, wali kelas dan kepala sekolah. Dan apabila kalian melakukan lagi pelanggaran sampai 3 kali, maka diserahkan kepada orang tua selama 1 hari, dapat dikembalikan bersama orang tua. Kemudian apabila melakukan sampai ke 4 kalinya, maka diserahkan kepada orang tua selama 3 hari atau diskorsing dan dapat kembali bersama orang tua. Dan apabila melakukan pelanggaran sampai 5 kali, maka diserahkan kepada orang tua atau diskorsing selama 1 minggu dan dapat kembali bersama orang tua. Dan melakukan pelanggaran sampai ke 6 kalinya,
maka dikembalikan kepada orang tua dan mengajukan surat permohonan pindah sekolah. Nah, oleh karena itu, jangan sampai kalian yang menjadi siswa-siswi SMP Negeri 1 Sekata Selatan ini melakukan pelanggaran-pelanggaran, baik pelanggaran ringan, sedang, berat maupun sangat berat. Kemudian adalah yang ketiga, yaitu kategori pelanggaran berat. Uraiannya adalah apabila memalsukan tanda tangan wali atau kepala sekolah. Yang kedua, berbohong, memberikan keterangan palsu. Yang ketiga, membawa handphone atau HP. Yang keempat, berkelahi, main hakim sendiri. Kemudian yang kelima, merusak sarana dan prasarana sekolah. Keenam, membawa menyebarkan selembaran yang menimbulkan keresahan. Ketujuh, membawa senjata tajam tanpa sepengetahuan sekolah. Yang kedelapan, merubah atau memasukkan buku raport. Kesembilan, melakukan pelecehan seksual. Kesepuluh, mengambil barang milik orang lain. Kesebelas, pacaran di lingkungan sekolah. Kedua belas, bertato. Dan ke-13, membawa gambar yang mengandung unsur pornografi dan porno aksi. Maka akan mendapatkan sanksi, yaitu perhatikan. Nah, sanksinya adalah 1. Melakukan pelanggaran 1 kali, membuat surat pernyataan terakhir yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Yang kedua, melakukan pelanggaran 2 kali, maka diserahkan kepada orang tua selama 1 minggu atau diskorsing dan dapat kembali ke sekolah bersama orang tua. Kemudian, melakukan pelanggaran 2 kali, dipersilahkan mengajukan surat permohonan pindah. Semua jenis barang yang telah disebutkan di atas akan disita dan akan dikembalikan saat siswa meninggalkan sekolah atau pindah maupun lulus dari sekolah. Selanjutnya adalah yang keempat, yaitu kategori pelanggaran sangat berat. Adapun uraiannya adalah yang pertama, berurusan dengan pihak yang berwajib atau polisi karena melakukan tindak kejahatan atau kriminal. Kemudian yang kedua, mengikuti organisasi atau geng atau komunitas terlarang. Ketiga, membawa dan terlibat dalam penyalahgunaan narkoba atau zat adiktif lainnya seperti rokok, oplosan, ngelem, makanan atau minuman racikan yang memabukkan dan lain-lain. Kemudian yang keempat, nikah atau kawin selama dalam pendidikan sekolah. Dan yang kelima, yaitu melakukan tindakan asusila atau hamil. Maka akan mendapatkan sanksi yang berat pula, yaitu perhatikan. Nah, anak-anakku sekalian, inilah sanksi bagi pelanggaran kategori sangat berat, yaitu akan dikembalikan kepada orang tuanya dan dipersilahkan untuk mengajukan permohonan pindah sekolah. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah tentang pedoman tata tertib di SMP Negeri 1 Sengatak Selatan ini. Ibu berharap kepada kalian semua, siswa-siswi Ibu baik kelas 7, 8, dan kelas 9 untuk selalu mentaati aturan-aturan atau tata tertib yang telah kita sepakati bersama. Demikian Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat selalu buat kita semua.